warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama Kak Firman atau biasa dipanggil Kak Fir. Jeda ya, jangan disambung. Oke, hari ini kita semua akan belajar tentang peluang. Ya, peluang di sini ya bahasa lainnya adalah probabilitas. Ya, banyak kaitannya tentang kehidupan sehari-hari. Contohnya pada koin, pada cuaca, pada dadu, dan pada ulah tangga, dan masih banyak lagi ya. Ini hanya beberapa contoh. Nah, maka asik sekali kita mempelajarinya. Oke, ini dimulai dengan yang namanya Blaise Pascal. Teori peluang ini lahir di dunia hitam atau perjudian. Oh ya, jadi pada abad 17 orang-orang itu belajar peluang untuk judi. Nah, tidak baik ya. Nah, jadi ceritanya begini, ada namanya Chevalier de Mer, itu ya, Chevalier de Mer itu nanya sama Pascal, sama temennya yang pintar, bagaimana cara dia menang judi. Jadi si Pascal ini pintar, dia membuat beberapa kemungkinan dan itu namanya teori peluang. Kemudian teori peluang ini dipelajari lanjut oleh Pierre de Fermat. Ya, ini dia awalnya diharamkan ya, teori peluang ini diharamkan. Kenapa? Karena ya untuk hal yang tidak baik, perjudian dan tapi sudah agak lama kelamaan teori peluang ini direstui oleh orang-orang banyak. Kenapa? Karena banyak manfaatnya untuk yang contohnya untuk genetika, untuk strategi perang, dan untuk yang lainnya. Jadi dia ibarat sebuah pisau, tergantung yang memakainya untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, apa sih peluang itu? Let's check it out. Nah guys, mau tanya dulu nih guys, apakah kalian pernah bermain ular tangga? Jawabannya pernah ya. Nah, pada permainan ular tangga itu ada yang namanya dadu. Dadu ya, bukan kuda. Nah, jadi pada benda dadu inilah salah satu contoh benda yang berkaitan dengan peluang matematika. Gitu ya. Nah, pada dadu itu ada mata hitam atau mata merah. Kalau pada gambar matanya merah ya. Yang jumlah matanya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan 5, juga 6 gitu ya. Nah, jika ada pertanyaan berapakah peluang dadu muncul angka genap? Maka jawabannya adalah 3/6. Kok bisa? Karena dadu genapnya ada 3 kemungkinannya, yaitu 2, 4, dan 6. Sementara total kemungkinannya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu ya. Contoh kedua nih ya. Contoh keduanya biar paham, misalkan ada seorang ibu hamil. Ibu hamil itu kemudian ditanya berapakah peluang lahir anak laki-laki. Jawabannya adalah 1/2. Kenapa bisa 1/2? Karena jenis kelamin itu ada 2 kemungkinannya. Kalau tidak laki-laki, wanita ya, atau perempuan. Nah, waria tidak dianggap ya. Nah, maka jika ada pertanyaan berapa peluang lahir laki-laki, kita tahu yang diharapkan adalah laki-laki, jadi 1, dan totalnya ada 2. Jadi yang diharapkan 1 dan total kejadiannya ada 2. Sudah paham ya? Nah, jadi apa itu peluang? Peluang itu adalah sebuah perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan antara kejadian yang diharapkan dengan seluruh kejadian yang ada atau total kejadian. Gitu ya? Nah, ada objek-objek yang akan kita pelajari dalam peluang. Tidak semua benda atau tidak semua kejadian. Biasanya ada 5 ya. Oke, hari ini kita akan bahas yang pertama dulu ya, yaitu yang koin. Oke, koin. Ada 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar, gitu ya. Nah, apabila sebuah koin dilempar, maka kemungkinannya ada 2 ya. Kalau tidak muncul angka, kita lempar, kalau tidak muncul gambar, gitu ya. Maka bila ada pertanyaan berapa peluang muncul sisi gambar, jawabannya adalah 1/2 ya. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah gambar jadi 1 dan totalnya ada 2, gitu ya. Sekarang 2 buah koin, beda lagi nih 2 buah koin. Nah, kemungkinannya bertambah kalau 2 koin. Kenapa? Kita lempar nih, kita bayangkan koin dilempar, maka kemungkinannya ada 4. Kalau enggak yang pertama angka, yang kedua angka, jadi angka-angka, bisa angka dan gambar, bisa gambar dan angka, atau yang terakhir bisa dua-duanya gambar. Atau kita singkat AA, AG, BA, dan BB. Ya, jika ada pertanyaan berapakah peluang muncul 2 sisi gambar dari 2 koin yang dilempar. Jadi pertanyaan 2 koin ya, dan 2 gambar. Maka jeng-jeng jawabannya adalah 1/4. Kok bisa? Karena yang diharapkan adalah 2 gambar. 2 gambar tadi ada 1 ya kejadiannya, dan totalnya ada 4. Yang diharapkan tadi kan GG ya, kan totalnya ada 4 gitu ya.
Nah, sekarang 3 buah koin. 3 buah koin bertambah lagi kemungkinannya. Nah, ya, yaitu ada 8. Bisa yang pertama A, yang kedua A, yang ketiga A, di A. Jika ada pertanyaan, berapa peluang 3 koin yang dilempar? Jadi ada keterangannya, 3 koin yang dilempar. Ya, muncul 2 angka. Jawabannya adalah betul sekali ya, 3/8. Dari mana 3? 3 itu karena yang diharapkan 2 angka tadi ya, 2 angka. Maka bisa AAG, bisa AGA, bisa GAA. Totalnya ada 8. Jadi 3/8. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Bye.